Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Mulia. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen 2A reguler. Nah, tujuannya dibuat video kali ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ghazali Syaroni SPD MM. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Oke, pertama saya akan membahas dulu Quran Surat Az-Zariyatnya ayat 56. Ini saya akan membacakan dulu ya lafal bacaan Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu tadi Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oke, isi kandungan dari surat Al-Quran Az-Zariyat ini ayat 56, yaitu Allah menegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia, dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, tata, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Nah, ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh total gitu, baik lahir maupun batin. Jadi percuma nih kalau misalkan sholatnya hanya sekedar untuk pamer atau oh ya saya ini Islam tapi saya hanya sholat aja gitu, tapi nggak sampai dalam hati gitu. Oke, saya lanjut lagi. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara garis besar ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah, yakni ibadah yang telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, dan yang kedua yaitu ada ibadah gairu. Apa sih ibadah gairu? Nah, ibadah gairu mahdi ya. Mahdah. Nah, ibadah gairu mahdah yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuan secara khusus dalam melaksananya. Contohnya ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah ya ibadah yang berbentuk positif lah, yang namanya sebenarnya sekolah, kerja, itu juga yang ibadah, akan tapi tidak tercantumkan. Nah, itu beda halnya sama ibadah mahdi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan yang dengan kemurahannya Allah memberikan fasilitas hidup serta tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Nah, apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu, nah, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, artinya tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan pada kita gitu. Nah, tidak mau taat dan mengingkari Allah SWT dengan tidak mau beribadah padanya. Nah, Rasulullah SAW sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan kita untuk beriman gitu, berterima kasih lah ataupun bersyukur kepada Allah. Nah, ada hadisnya nih. Ada hadisnya ya. Beliau bersabda ya, aku mendengar Al-Mughirah berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mendirikan sholat pada malam hari hingga tampak bengkak pada kakinya atau betis, beliau dimintai keterangan tetangganya
Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Nah, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman di Quran surat Az-Zariyat pada ayat 56 ini itu sebagai berikut. Yang pertama ada selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Lalu yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Nah, demikianlah sahabat bacaan Madani ulasan tentang isi kandungan Al-Quran surat Az-Zariyat ini, yaitu ayat 56 tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan khalifah di bumi. Sumbernya ini buku Al-Quran ya dan hadis. Oke, maka dari itu jadi dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini menjelaskan bahwasanya kita itu harus beriman kepada Allah gitu, beriman pada Tuhan kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ dijelasin semua tuh bahwasanya orang yang mensyukuri itu seperti apa, bagaimana gitu. Oke, mungkin itu saja yang dari surat Az-Zariyatnya. Nanti saya akan jelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Saya di sini akan membacakan dulu ya suratnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summa batnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya itu kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Artinya ketika kita sudah meninggal, sudah wafat ya, dikubur, lalu Allah akan membangkitkannya lagi, tapi bukan seperti di dunia yang ini kita rasakan, kan berbeda, balik jauh ya. Nah, lalu baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Nah, di sini saya akan membacakan dulu suratnya ya, ayat 30-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang mengatakan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan itu berfirman, sesungguhnya ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu tadi artinya. Lalu tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya, memberitahukan bahwa dia telah berfirman kepada malaikat bahwasanya dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti ya. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan bermaksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam alaihi wassalam sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan, sementara kami ini senantiasa patuh kepadamu, mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. Lalu Allah menjawab pertanyaan dari para
para malaikat ya, pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik pencipta mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat itu ada. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat gitu. Karena saya juga di sini masih belajar ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.